Karena menyembah Allah Ta'ala tidak boleh sembarangan. Innallaha ta'ala la yu'badu illa bima syuri'a. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya harus dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana syariatnya melaksanakan sholat? Sawwu sufufakum fa inna taswiyatus sufufi min tamamis sholah. Rapatkan, luruskan safnya dan barisannya. Ini safnya makin jauh. Kalau bukan dalam kondisi keadaan darurat, maka perbuatan tersebut menyimpang dari syariat. Kemudian misalnya salam yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk senantiasa mengucapkan salam apabila bertemu dengan orang. Bagaimana salam yang diajarkan Kanjeng Nabi? Assalamualaikum. Sampai ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah kedatangan orang. Saat itu Rasulullah didatangi oleh orang, maka Rasulullah menjawab salam ini bertingkat, tapi salam yang disyariatkan, bukan salam yang keluar dari syariat. Yang keluar dari syariat ini kan tidak baik, liberal namanya. Gimana itu kayak yang misalnya keluar dari syariat itu lagu-lagunya itu? Apa Tarholi yang hafal itu? Salam. Ah iya, salam itu kan ya. Oh, salam alaikum. Tarholi yang hafal itu. Jadi Kanjeng Nabi ketika datang, ada tamu yang datang, ini mengucapkan salam, Assalamualaikum. Jadi Kanjeng Nabi menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Ditambah oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan warahmatullah. Ditambah. Karena bahasa Al-Qur'an mengatakan idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau orang pernah berbuat baik kepada kalian, maka fahayyu, balaslah tahiyatnya dia, penghormatan dia, perbuatan baik mereka semua bi ahsana minha, dengan paling baiknya balasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-aizza, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, para hadirin sekalian, wabil khusus kepada sahabat, rekan-rekan majelis Jam'iyah Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dan juga wabil khusus kepada yang terhormat Bapak Haji Matnawir selaku Dewan Provinsi Kalimantan Barat, dan juga wabil khusus kepada tuan rumah sekeluarga, Haji Bidi sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu wassalasuna. Adapun ini adalah maqalah atau makalah yang ke-33 an ba'dil hukama'i, diterangkan dari sebagian ulama ahli hikmah menyampaikan yastaqbilu ibnu adama arba'an hubatin. Yastaqbilu akan menghadapi ibnu Adam, siapa anak-anak atau putra-putra Nabi Adam atau anak keturunan Nabi Adam, menghadapi arba'an nuhubatin, kepada 4 beberapa paksaan. Nuhubat ini artinya paksaan yang tidak bisa dilawan. Mau dia punya jabatan tinggi sebagai presiden atau sebagai dewan provinsi misalnya, mau dia sebagai orang kaya, mau dia sebagai kiai, mau dia sebagai orang yang paling jago di dunia ini, semua akan pasti menghadapi 4 rampasan yang tidak akan pernah dia bisa akan melawan. Nuhubat bidommin nuni, dengan domahnya nun, dibaca nuhubat. Wahya allati taghlibuhu, wahya adapun nuhubat artinya rampasan yang tidak bisa dilawan. Allati taghlibuhu, yang akan mengalahkan apa allatihu, kepada ibnu Adam. Yang pertama, yantahibu ayyakhudhu bil qahri malakul mauti ruhahu. Ini yang pertama. Yantahibu akan mengambil, ayyakhudhu mengambil, bil qahri dengan memaksa, malakul mauti siapa malaikat maut, ruhahu kepada rohnya ibnu Adam. Semuanya pasti akan merasakan mati. Dan orang yang paling tinggi jabatannya, paling jago, paling berani, itu tidak akan pernah mampu melawan yang namanya kematian. Mau ngupdate dulu, tunggu dulu, saya mau berbisnis dulu, matikan saya besok, tidak bisa. Kalau sudah waktunya mati, ya pasti dia akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka sekuat apapun kita, ini yang pertama tidak akan pernah kita bisa untuk melepaskannya atau melawannya. Ini yang pertama. Sehingga
ada satu nyanyian itu saya sempat lihat di tagnya itu, ada tagnya disampaikan judulnya Selimut Putih itu nyanyinya begini. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Apa ya? Ayo nyanyi sama-sama ya. Oh ya, 2 kali. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib dan sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Nah, ini lagu luar biasa sekali kalau kita renungkan ya, artinya semua orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Namun yang disampaikan di sini, kita memang betul-betul tidak bisa menolak, tidak bisa memaksa atau melawan yang namanya kematian. Tapi ada kiat-kiat bagaimana caranya orang itu mati dengan mati yang baik atau husnul khotimah. Ya salah satunya bagaimana ya, dengan cara kita berbuat amal soleh. Karena disampaikan bahwa orang mati itu sakitnya sangat luar biasa, dan orang-orang yang beriman kepada Allah ketika meninggal dunia, ruhnya akan dicabut dari sebelah atas, berbeda dengan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dicabut secara paksa melalui kakinya, sehingga sakit sekali yang akan dirasakan, dan ini semua manusia pasti akan merasakannya. Jadi tidak ada lagi yang namanya karib, tidak ada lagi yang namanya harta, tidak ada lagi namanya sahabat dan lain-lainnya. Maka ada ayat yang menyampaikan begini, yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Itu kan ada kan? Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Bahwa nanti ketika kita mengeluh-elukan, misalnya kita punya kawan, saya mengeluh-elukan ketua Iksas, atau saya mengeluh-elukan Pak Dewan, atau saya mengelulukan kawan kita yang memang punya pangkat, derajat, martabat, sampai mengelulukan saya sebagai seorang tokoh agama misalnya. Nah, kelak ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi, sampean yang sudah bahagia dengan istrinya, sampean yang sudah senang dengan anaknya, membanggakan istrinya, membanggakan anak keturunannya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Maka ketika itu semuanya sudah mulai sibuk sendiri masing-masing. Ditinggalkan semua, wa ummihi wa abih, ibunya meninggalkan, ayahnya meninggalkan, wa sahibatihi wa bani, sahabatnya meninggalkan, istrinya meninggalkan, anak-anaknya meninggalkan, semuanya sibuk masing-masing. Satu yang mampu menolong kita, hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu memberikan syafaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sering-seringlah kita bersolawat kepada baginda Nabi agar supaya kita kelak masuk rombongan kanjeng Nabi, dan wafatnya kita wafat dengan husnul khotimah. Ini yang pertama, kita tidak bisa menolak kehadiran atau kedatangannya malaikat maut. Wa yantahibu al-warasatu, dan akan mengambil secara paksa, mengambil al-warasatu, siapa ahli waris. Ahli waris dibaca bi fathatin jam'u warisin, dengan dibaca fathah semua. Al-warasa, warasatu dibaca fathah semua, jam'u warisin jamaknya lafadz warisun. Nah, akan mengambil al-warasatu, siapa ahli waris, malahu, kepada hartanya eman, ba'da mautihi, ketika Ibnu Adam itu sudah meninggal dunia. Kita yang mengumpulkan harta, kita yang mencari harta, kemudian kita yang punya jabatan, bahkan kita yang punya kenang-kenangan, semua yang akan
merasakan itu semua, rebutan terhadap itu semua adalah ahli waris. Padahal orang tuanya dengan harta yang banyak belum sempat haji, belum sempat umroh, belum sempat bantu masjid, belum sempat bantu pondok pesantren, hartanya udah direbutkan. Maka kalau masih ada hartanya, ayo bantu dulu lah. Kemudian wayan tahibu ad-dudu jismahu fil qabri. Wayan tahibu dan akan mengambil ad-dudu apa ulat jismahu kepada badannya Ibnu Adam fil qabri di dalam kuburan. Yang setiap hari kita fitness ya, olahraga, toh nantinya ketika berada di alam kubur juga dimakan oleh ulat. Kita tidak bisa menghindari. Yang perempuan setiap hari bersolek, glowing, pakai bedak, skincare, datangnya krim bat kemana itu, ke ke salon, sopa, mandinya tupperware mandinya pakai shower dan sak macemnya. Nah, kalau tidak ingat bahwa jasad yang kita miliki kelak akan dimakan oleh kubur, maka kita lebih penting kepada zahir. Lebih penting dari itu semua, kita seharusnya untuk meningkatkan diri kita ini bahwa yang penting, yang manfaat di hadapan Allah adalah amal soleh, perbuatan kita yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yantahibu al-khusuma'u, wa yantahibu dan akan mengambil al-khusuma'u siapa orang-orang yang saling bertikai, mengambil amalahu kepada amalnya Ibnu Adam. Al-khusuma' bidommin wa fathin, bidommin fa fathin, dibaca dengan dhammah al-khusuma' fa fathin kemudian fathah, jam'u khosimin, jamaknya lafadz khosimun. Kalau khosimun jamaknya khusuma, sama seperti alimun jamaknya ulama, karimun jamaknya kuroma. Siapa yang disebut dengan al-khusuma? Wahum adapun al-khusuma, orang-orang yang bertikai itu man lahum al-haqqu ala man zalamahum, adalah orang-orang lahum yang ialah bagi mereka semua al-haqqu adapun hak alaman atas orang-orang zalamahum yang mendolimi siapa manhum kepada mereka semua. Dia mendolimi ketika orang tersebut masih hidup di dunia. Cara mendoliminya bagaimana? Bi akhdi amwalihim, dia ambil hartanya, dia tipu, dia curi, dia rampas, dia rampok dan sebagainya, kayak misalnya begal. Kemudian au biltiyabihim, atau sening menggunjing. Menggunjing itu ngerasani ya, gosip tiap malam duduk di warung kopi, tapi yang dibicarakan bukan persoalan maslahat, misalnya maslahat tentang pesantren, maslahat tentang umat, maslahat yang macam, tapi yang dibicarakan adalah keburukan orang lain. Ini namanya gosip. Au bidorbihim masalan, atau pernah memukul mereka, masalan seumpamanya. Nah, kelak orang-orang ini semua amalnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini apabila punya amal dilimpahkan kepada orang yang dia pernah pukul, dilimpahkan atau diberikan kepada orang yang pernah dia rampok hartanya, yang pernah dia tipu dulu. Kalau ternyata orang tadi tidak punya amal soleh, wa illa humila alaihi dzambuhum, maka dosanya orang tadi ditambahkan atau diberikan kepada orang yang telah zalim kepada dirinya. Makanya seharusnya kita mikir-mikir, udahlah kita tak punya amal masih ngambil dosanya orang, akan berlipat ganda dosanya. Kalau punya amal, misalnya amalnya banyak diberikan kepada orang lain juga rugi. Wal maqalatur rabi'atu wassalasuna, adapun maqalah yang ke-34 an ba'dil hukama'i, dari sebagian ulama-ulama ahli hikmah, manistaghala bisyahwati, barang siapa istaghala yang menyibukkan diri siapa man bisyahwati dengan syahwat, keinginan-keinginan atau nafsunya tinggi misalnya, fala budda lahu minan nisa, maka tidak boleh tidak atau harus lahu bagi man minan nisa'i, ya harus punya perempuan, cepat kawin. Karena kalau misalnya tidak cepat kawin, boleh jadi dia suka main perempuan karena nafsunya terlalu tinggi. Ai min tanawulin nisa, artinya dari memperoleh wanita. Wa min istaghala, dan wa man istaghala, dan barang siapa istaghala yang menyibukkan diri siapa man bijam ilmali, dengan mengumpulkan harta saja, dari mulai hidup sampai mau meninggal dunia otoritasnya hanya digunakan untuk mengumpulkan harta saja, keinginannya hanya untuk mengumpulkan harta saja, fala budda lahu minal haram, maka tidak boleh tidak lahu bagi man minal haram, pasti ada harta yang haram. Kalau sudah prioritas hidupnya itu hanya mengumpulkan harta, sedikit banyak pasti hartanya ada barang haram. Ayat artinya minal wuku'i fil haram, artinya minal wuku'i dari terjatuh fil harami, di dalam harta yang haram.
Wa man istaghala, dan barang siapa istaghala yang menyibukkan diri siapa man bimana fi'il muslimina dengan bermanfaat bimana fi'il muslimina dengan beberapa manfaat kepada orang-orang muslim, fala budda lahu minal mudawarati, fala budda maka harus lahu bagi man minal mudawarati dari berbaur. Orang kalau misal merasa dirinya bermanfaat, bisa memberikan manfaat kepada orang-orang muslim secara umum, maka senang-senanglah untuk berbaur, membaur bersama orang lain. Jangan cuma ketika hanya punya keinginan dia membaur, ketika sudah jadi dia menghilang. Ai min mulatofatihim, artinya membaur min mulatofatihim dengan lemah lembut, bil qauli dengan berkata, wal fi'li dan berbuat, menyampaikan dan juga perbuatan, lemah lembut menyampaikannya. Dan insya Allah orang juga akan senang. Wa man istaghala, dan barang siapa istaghala yang menyibukkan diri siapa man bil ibadati dengan ibadah, sehari-harinya hanya disibukkan diri untuk ibadah kepada Allah, fala budda lahu minal ilmi, fala budda maka harus lahu bagi man minal ilmi, memiliki ilmu. Kenapa harus punya ilmu? Karena la tasihhul ibadatu, tidak benar al ibadatu apa ibadah, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu pengetahuan, bi kaifiyatiha dengan melaksanakan ibadah. Karena menyembah Allah Ta'ala tidak boleh sembarangan. Innallaha Ta'ala la yu'badu illa bima syuri'a. Menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya harus dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana syariatnya melaksanakan sholat? Sawwu sufufakum fa inna taswiyatus sufufi min tamamis sholah. Rapatkan, luruskan safnya dan barisannya. Ini safnya makin jauh. Kalau bukan dalam kondisi keadaan darurat, maka perbuatan tersebut menyimpang dari syariat. Kemudian misalnya salam yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk senantiasa mengucapkan salam apabila bertemu dengan orang. Bagaimana salam yang diajarkan Kanjeng Nabi? Assalamualaikum. Sampai ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah kedatangan orang. Saat itu Rasulullah didatangi oleh orang, maka Rasulullah menjawab salam ini bertingkat, tapi salam yang disyariatkan, bukan salam yang keluar dari syariat. Yang keluar dari syariat ini kan tidak baik, liberal namanya. Gimana itu? Kayak yang misalnya keluar dari syariat itu, lagu-lagunya itu. Apa Tarholi yang hafal itu? Salam. Ah iya, salam itu kan ya. Oh, salam alaikum. Tarholi yang hafalin. Jadi Kanjeng Nabi ketika datang, ada tamu yang datang, ini mengucapkan salam, assalamualaikum. Jadi Kanjeng Nabi menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Ditambah oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan warahmatullah. Ditambah. Karena bahasa Al-Quran mengatakan idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau orang pernah berbuat baik kepada kalian, maka fahayyu, balaslah tahiyatnya dia, penghormatan dia, perbuatan baik mereka semua, bi ahsana minha, dengan paling baiknya balasan. Kalau kita tidak mampu, misalnya beliau Ustadz Mahiri pernah memberi saya rokok atau uang 20.000 kepada saya, maka saya wajib hukumnya untuk menghormati beliau dengan penghormatan yang lebih dari beliau berikan, misalnya 25.000. Ketika sahabat tadi menyampaikan assalamualaikum, Rasulullah lebihkan dengan lebihnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau tidak mampu, maka kalau tidak mampu farudduha, idza hayyitum bi tahiyyatin fa ahsanu minha au rudduha. Beliau ngasih 20, ya saya ngasih 20. Yang sering terjadi ini yang tekor ketika lebaran, angpau. Balas-balasan. Anak Ustadz Mahiri datang ke rumah saya 50, saya datang ke rumah Ustadz Mahiri 5.000. Masya Allah, tekor 45.000. Salah narik ya? Ya, jadinya bangkrut jadinya. Ini rugi jadinya. Jadi Rasulullah begitu ketika assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Datang sahabat yang lain, sahabat yang kedua datang assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kemudian datang yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam jawabnya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu. Datang yang keempat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu. Rasulullah bilang wa alaika.
dikembalikan kepada kamu. Ini salam yang disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan lagu yang itu. Evanu salam alaihi, evanu salam alaihi, evanu salam alaihi. Bukan syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak memiliki kesunahan. Nah, kemudian ibadah yang kita kerjakan ini harus punya ilmu. Jadi kalau ilmu yang kita miliki kemudian kita laksanakan perintahnya Allah, insya Allah sesuai dengan syariat-syariatnya yang disampaikan oleh Allah dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi ya, satu makalah lagi. Ini kita masuk bab kelima ini. Wal maqalatul khamisatu, adapun makalah yang ke-35. Wal maqalatul khamisatu wassalasuna, adapun makalah yang ke-35 an Aliyin radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhahu. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhahu, inna as'abal a'mali, sesungguhnya paling sulitnya amal perbuatan, katanya Sayyidina Ali, arba'un hisolin, adalah ada 4 perkara. 4 perkara ini termasuk amal yang sulit untuk kita kerjakan. Kalau mampu kita mengerjakan, insya Allah orang tersebut jumlatun min awliyai illahi ta'ala, termasuk walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Al-afu indal ghadabi, memaafkan ketika dia emosi, ketika dia murka, ketika dia marah. Misalnya beliau mukul saya lagi kondisi emosi, tapi ketika beliau minta maaf, saya maafkan. Ini luar biasa. Jadi manusia itu terkadang begini. Kalau misalnya Ustadz Mahiri saya memberikan uang kepada Ustadz Mahiri, kemudian Ustadz Mahiri memberikan uang kepada saya, misalnya sama 10.000, ini normal, ini tingkat manusia, takut manusia. Jadi ada yang lebih tinggi dari tingkat manusia itu bagaimana ketika misalnya orang butuh kepada kita, minjam uang 10.000 kepada kita, maka ketika dia tidak mampu bayar, kita tambah, kita beri kepada dia. Mohon maaf Ustadz, saya belum bisa bayar karena tidak punya uang untuk membayar uang sampean, hutang saya kepada sampean. Oke, pingin ini masih ada uang. Wah, ini orang yang sangat luar biasa ini. Tapi yang balhum adol, yang lebih parah lagi, balhum adol lebih sesat dari hewan, lebih sesat lagi dari hewan. Udahlah dia ngasih utang 10.000, kemudian dia harus membayar 20.000. Itu namanya riba. Ini balhum adol. Punya hutang 10.000, kembalikan 10.000, manusiawi normal. Pingin lebih dari itu, lebih tinggi tingkatnya sebagai manusia, maka kalau ketika tidak mampu dalam ngasih, dia kemudian kita tambah. Itu sangat luar biasa. Yang di sini adalah kawan kita, mungkin Bang Udin, insya Allah, amin. Mudah-mudahan masih dalam tahap doa. Nanti maksudnya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengatakan, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabahu. Barang siapa kaffa ghadabahu, yang mampu menahan siapa man ghadabahu kepada emosinya man, kaffallahu anhu azabahu, maka akan menahan Allahu siapa Allah anhu kepada man azabahu, kepada siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mampu menahan emosi saat dia marah, semarah-marahnya dia biasa tahan emosi, maka dia akan ditahan oleh Allah dari siksa. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa bazala ma'rufahu wa wasala rahimahu wa adda amanatahu adkhalahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamati fi nurihil a'zam. Barang siapa yang mampu menahan siapa man ghadabahu kepada murkanya man, wa basata ridahu, dan mampu membentangkan siapa man ridahu kepada ridhonya man, wa badala, dan mampu mengeluarkan siapa man ma'rufahu kepada hartanya man, wa wasala rahimahu, dan menyambung siapa man rahimahu kepada tali silaturahmi, wa adda, dan menunaikan siapa man amanatahu kepada amanahnya man. Nah, pertama saat emosi dia mampu menahannya, kemudian dia punya sifat yang ikhlas kepada orang lain apabila dia berbuat untuk orang. Kemudian yang ketiga, senang mengeluarkan hartanya. Yang keempat juga senang silaturahmi. Dan yang kelima,
mampu menunaikan amanahnya, maka janjinya Allah Subhanahu wa taala adkhalahullahu azza wa jalla, maka akan memasukkan Allah, siapa Allah Subhanahu wa taala, yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, fi nurihi, di dalam cahayanya Allah Subhanahu wa taala al-azami, yang agung. Orang yang seperti ini kelak akan berada di dalam cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Rawahud Dailami. Kemudian yang ketiga, wal judu, dan dermawan, aibadlul mali, mampu mengeluarkan harta, fil usrati, dalam kondisi sulit. Kalau misalnya Bang Udin kalau udah gajian dia traktir kawannya, itu biasa. Tapi Bang Udin dalam kondisi tidak gajian masih dipinjamkan uang sama kawan-kawannya, minjamkan uang ke kawan-kawan, ini sangat luar biasa. Ini sulit ini. Ai fi waqtil fakri, artinya di waktu kita lagi fakir, wa su'ubatil mali, dan kesulitan harta. Kemudian wal iffatu, dan menjaga diri, aiman ul haram, mencegah diri dari sesuatu yang haram, fil khulwati, ketika sendiri. Ketika ramai begini ya kita mampu macak diri. Misalnya dalam kondisi ramai ya seolah-olah kita sebagai orang yang paling baik, bajunya yang terbaik, menyampaikan salam dan kata-kata pun tertata dengan rapi. Tapi kalau dalam kondisi sendiri tidak ada orang yang melihat, nah ini terkadang kita dihasut oleh setan. Nah kalau orang mampu menahan dirinya, menjaga dirinya dalam kondisi dia sendiri, ai fi waqtil infiradi, ketika di waktu sendiri, anin nasi, dari manusia, fal afifu, maka adapun yang dimaksud dengan iffah, man yubashirul umuro, adalah orang yang melakukan, siapa man, al umuro, kepada semua urusan, ala wafqi syar'i, atas atau sesuai dengan syariat, wal muru'ati, dan mampu menjaga muru'ahnya. Kemudian yang terakhir, wa qaulul haqqi, dan menyampaikan yang benar, liman yakhafu, kepada orang yakhafu yang takut, siapa man, hu, kepada orang lain. Misalnya kepada atasan, walaupun salah atasannya itu, walaupun dia takut, maka tetap harus disampaikan. Orang yang berani begini, ini adalah orang yang sangat mulia, orang yang sangat hebat. Seperti siapa? Kasultanin jair, seperti sultan yang zolim, pemimpin yang zolim. Kita mampu menyuarakan kebenaran kepada pemimpin yang zolim. Au yarjuhu, ay yarju afwahu au i'ta'ahu, atau menyampaikan sesuatu, menyampaikan kebenaran kepada orang yang kita harapkan, orang yang kita sukai. Kadang kalau kita mau negur kepada orang yang kita cintai kan tidak enak sendiri. Misalnya udah lama berkawan, dia salah, kita mau negur itu tidak enak sendiri. Maka ketika kita menegur dia, orang yang seperti ini adalah sifat yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan syariat. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sekian. Hadzana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.